Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Fajri. NIM 21000101006. Kelas Ekonomi Pembangunan C. Prinsip dari pengelolaan. Apa yang dilakukan manajer? Apa yang dilakukan manajer untuk membantu organisasi mencapai kinerja puncak? Manajer melakukan berbagai fungsi dalam organisasi, tetapi di antara salah satu fungsi terpenting yang mereka lakukan, berkomunikasi dengan bawahan langsung untuk membantu organisasi mereka mencapai dan melampaui tujuan. Apa yang dilakukan manajer untuk membantu organisasi mencapai kinerja puncak? Manajer melakukan berbagai peran dalam organisasi, tetapi di antara salah satu fungsi terpenting yang mereka lakukan adalah berkomunikasi dengan bawahan langsung untuk membantu organisasi mereka mencapai dan melampaui tujuan. Manajer melakukan 3 jenis peran utama dalam organisasi: peran interpersonal, peran informasi, dan peran keputusan. Sejauh mana masing-masing peran ini tergantung pada posisi manajer dalam hierarki organisasi. Karakteristik utama pekerja manajer. Apa karakteristik yang ditujukan oleh manajer yang efektif? Manajemen adalah proses perencanaan perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan karyawan dalam kombinasi dengan sumber daya lain untuk mencapai tujuan organisasi. Tanggung jawab manajerial meliputi perencanaan jangka panjang, pengendalian pemindai lingkungan, pengawasan, koordinasi, hubungan pelanggan, hubungan masyarakat, konsultasi internal, dan pemantauan produk dan layanan. Tanggung jawab ini berbeda menurut tingkat dalam hierarki organisasi dengan menuju departemen atau fungsi. Manajer abad ke-21 akan berbeda dari kebanyakan manajer saat ini dalam 4 hal. Intinya, dia akan menjadi ahli strategi global, ahli teknologi, politisi yang baik, dan pemimpin-pemimpin motivator utama. Bab 2. Pengambilan keputusan manajemen. Apa karakteristik dasar pengambilan keputusan manajerial? Manajer terus-terusan membuat keputusan, dan keputusan tersebut seringkali memiliki dampak dan implikasi yang signifikan baik bagi organisasi maupun pemangku kepentingannya. Pengambilan keputusan manajerial seringkali dicirikan oleh komplikatis informasi yang tidak lengkap dan kebatasan waktu, dan jarang ada satu jawaban yang benar. Kadang-kadang ada beberapa pilihan yang baik atau beberapa pilihan yang buruk, dan manajer harus mencoba untuk memutuskan mana yang akan menghasilkan hasil yang paling positif atau hasil yang negatif yang paling sedikit. Manajer harus mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi dari setiap keputusan dan menyadari bahwa seringkali ada banyak pengaku kepentingan dengan kebutuhan dan preferensi yang saling bertentangan, sehingga seringkali tidak mungkin untuk memuaskan semua orang. Akhirnya, pengambilan keputusan manajerial terkadang memiliki implikasi etis, dan ini harus dipertimbangkan sebelum mencapai keputusan akhir. Apa 2 sistem pengambilan keputusan di otak? Otak memproses informasi untuk membuat keputusan menggunakan salah satu dari 2 sistem logis rasional, reflektif, atau sistem cepat dan relaktif. Sistem relaktif lebih baik untuk keputusan yang signifikan dan terpenting. Ini umumnya tidak boleh terburu-buru, namun sistem reaktif dapat menyelamatkan nyawa ketika waktu sangat penting dan dapat menjadi jauh lebih efisien jika didasarkan pada pengalaman dan keahlian yang dikembangkan. Apa perbedaan antara keputusan terprogram dan tidak terprogram? Keputusan terprogram adalah keputusan yang didasarkan pada kriteria yang dipahami dengan baik. Sedangkan keputusan tidak terprogram adalah keputusan baru dan tidak memiliki pedoman yang jelas untuk mencapai solusi. Manajer dapat menetapkan aturan dan pedoman untuk keputusan terprogram berdasarkan fakta yang diketahui, yang memungkinkan mereka mencapai keputusan dengan cepat. Keputusan yang tidak terprogram membutuhkan lebih banyak waktu untuk diselesaikan. Pengambilan keputusan perlu melakukan penelitian, pengumpulan informasi tambahan, dan pengumpulan pendapat dan ide dari orang lain, dan sebagainya. Apa perbedaan antara keputusan terprogram dan tidak terprogram? Keputusan terprogram adalah keputusan yang didasarkan pada kriteria yang dipahami dengan baik.
Sedangkan keputusan tidak terprogram adalah keputusan baru dan tidak memiliki pedoman yang jelas untuk mencapai solusi. Manajer dapat menetapkan aturan dan pedoman untuk keputusan terprogram. Berdasarkan fakta yang diketahui, mereka mencapai keputusan dengan cepat. Keputusan tidak program membutuhkan lebih banyak waktu untuk diselesaikan. Pengambilan keputusan mungkin perlu melakukan penelitian, pengumpulan informasi tambahan, pengumpulan pendapat dan ide dari orang lain, dan sebagainya. Hambatan apa yang dapat membuat pengambilan keputusan efektif sulit? Ada banyak hambatan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Manajer terbatas dalam kemampuan mereka untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif dan mereka terbatas dalam kemampuan mereka untuk memproses semua informasi yang tersedia dengan secara kognitif. Manajer tidak selalu dapat mengetahui semua hasil yang mungkin dari semua opsi yang mungkin dan mereka sering menghadapi kendala waktu yang membatasi kemampuan mereka untuk mengumpulkan semua informasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan mereka dan itu dapat mempersulit mereka untuk membuat keputusan yang baik. Salah satu bias paling umum yang dapat mengacaukan pengambilan keputusan adalah bias konfirmasi, yaitu kecenderungan seseorang untuk memperhatikan informasi dengan yang menegaskan keyakinan yang ada dan mengabaikan informasi bertentangan dengan keyakinan yang Anda tersebut. Bagaimana seorang manajer dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan individualnya? Manajer cenderung menjadi lebih baik dan dalam pengambilan keputusan dengan waktu dan pengalaman yang membantu mereka membangun keahlian. Heuristik dan statistik yang bisa menjadi teknik yang berguna untuk membuat keputusan terprogram dengan cepat. Keputusan yang tidak terprogram seorang manajer dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan memanfaatkan berbagai teknik lain. Manajer juga harus berhati-hati untuk tidak melewatkan langkah-langkah dalam berproses pengambilan keputusan. Apa keuntungan dan kerugian dari pengambilan keputusan kelompok dan bagaimana seorang manajer dapat meningkatkan kualitas pengambilan kelompok? Kelompok dapat membuat keputusan lebih baik daripada individu karena anggota dapat menyumbangkan lebih banyak pengetahuan beragam perspektif. Grup akan cenderung menghasilkan lebih banyak opsi juga yang dapat menghasilkan solusi yang lebih baik. Selain itu, melibatkan orang dalam pengembalian keputusan yang akan mempengaruhi mereka dapat meningkatkan sikap mereka tentang keputusan yang dibuat. Namun, kelompok terkadang gagal menghasilkan nilai tambahan dalam proses pengembalian keputusan sebagai akibat dari pemikiran kelompok, konflik, atau penekanan perbedaan pendapat. Manajer dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan kelompok dalam berbagai cara. Pertama, ketika membentuk kelompok, manajer harus memastikan bahwa manajer kelompok individu beragam dalam hal pengetahuan untuk mencegah pemikiran kelompok. Menyumbangkan akhir mereka tidak boleh membiarkan konflik untuk kepribadian menggagalkan proses kelompok. Bab 3, secara manajemen. Jelaskan manajemen di dunia kuno. Kita dapat memperlacak konsep manajemen di perkembangan bahwa bangsa Sumeria memberikan konsep penulis dan pada temukan ekonomi perkotaan berkembang yang pada giliran mengarah pada pendirian usaha kecil. Orang Mesir membantu melopori ide-ide tersebut. Bagaimana Renaissance Italia mempengaruhi perkembangan teori manajemen? Perang salib dapat berbagai bahwa pengetahuan baru balik masyarakat Muslim maupun Cina. Setelah itu ada penemuan kembali perdagangan di seluruh Eropa. Faktor-faktor ini menyebabkan berdirinya Renaissance yang berlangsung awalnya di Italia. Perkembangan mesin cetak melihat distribusi ide-ide di seluruh Eropa. Gagasan komparasi atau akuntansi double entry, faktanya beberapa perusahaan multinasional pertama memiliki asal-usul mereka di Renaissance Italia. Bagaimana revolusi industri mempengaruhi perkembangan teori manajemen? Revolusi industri adalah produk dari kombinasi faktor termasuk penyebaran pembelajaran dari Renaissance Italia, peningkatan transportasi, revolusi pasar, dan teknologi. Selain itu, sejarah seperti Adam Smith memberikan dukungan untuk ide-ide pembagian pekerjaan. Spesialis dan koordinasi dalam sebuah perusahaan memungkinkan untuk mengembangkan pabrik. Pergeseran ekonomi itu menciptakan kebutuhan akan manajer. Bagaimana Friedrich
Winslow Taylor mempengaruhi teori manajemen dan saat bagaimana efisiensi dalam manajemen mempengaruhi teori manajemen saat ini. Taylor adalah seorang yang menambahkan metode ilmiah ke dalam manajemen. Dia mengembangkan 4 prinsip manajemen, ialah gagasan studi waktu, Henry Gates, pengembangan bangan terkenalnya yang memungkinkan para manajer melacaknya apa yang telah dilakukan versus yang seharusnya dilakukan. Bagaimana manajemen birokrasi dan administrasi melengkapi manajemen ilmiah? Harry Fayol atau Max Weber membuat kontribusi penting untuk mengembangkan pemikiran manajemen. Fayol berfokus pada manajer puncak dan Weber berfokus untuk manajemen menengah. Teori administrasi Fayol adalah pernyataan umum pertama tentang teori manajemen. Bagaimana Elton Mayer mempengaruhi teori manajemen dan bagaimana gerakan hubungan manusia mempengaruhi teori manajemen saat ini? Elton Mayer mencatat para motivator dan sikap non-monter dalam hal 4 kerja. Bernard mengembangkan gagasan tentang zona ketidakpedulian. Follett mengembangkan cara untuk menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kompromi atau dominasi. Bagaimana kontingensi dan manajemen sistem mengubah pemikiran manajemen. Manajemen sistem mengembangkan konsep bahwa manajemen adalah sistem terbuka di mana organisasi berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan sumber daya. Karena organisasi mempunyai sumber daya dari lingkungan, membatasi apa yang kita lakukan untuk dilakukan manajer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.